yang mempengaruhi saluran pernafasan, menyebabkan radang. Ciri dari asma, dia ada radang dan ada pembengkakan. Ya. Sehingga dia lebih sensitif terhadap alergen. Jadi untuk pasien-pasien yang asma itu biasanya dia memiliki alergi, ya. Memiliki riwayat alergi, entah bisa alergi dingin ataupun alergi yang lain, biasanya punya. Dan sifat alergi ini bisa diturunkan, ya. Misalkan orang tua kalian, bapak atau ibu, riwayat alergi biasanya akan turun, tapi nggak sama ya, nggak sama alerginya. Misalkan bapak ada alergi kan udara, kalau akan bisa diturunkan alerginya itu terhadap anaknya, nggak harus silang ya, bisa jadi ke anak cowok ataupun ke anak ceweknya, bisa jadi alerginya bukan alergi di udang, tapi mungkin alergi yang lain, gitu ya. Jadi biasanya alergi itu bisa diturunkan, tetapi tidak semua pasien yang memiliki alergi itu dia pasti asma, tidak. Tetapi untuk pasien asma biasanya dia memiliki riwayat alergi. Nah, untuk tahu apakah dia punya alergi apa ya, biasanya kan kebanyakan pada alergi makanan ya, kebanyakan. Nah, itu bisa aja lewat skin test. Itu nanti di searching cek skin test itu tuh apa, untuk mengetahui punya riwayat alergi apa, gitu ya. Nah, dan apa namanya, cara melakukan skin test itu seperti apa, itu sudah banyak ya. Jadi kalau untuk di Wonosobo saya kurang tahu ada rumah sakit yang bisa melakukan skin test atau belum, tapi kayaknya belum. Jadi mesti ke Sacito ataupun ke rumah sakit yang tipe B atau tipe A. Akibatnya dari tadi yang adanya inflamasi itu, saluran nafas menjadi menyempit, nafasnya terengah-engah, sesak, sulit bernafas. Pengobatannya ada dua, yaitu yang quick relief medicine. Jadi seketika ini pengobatan ketika terjadi serangan asma. Tetapi untuk yang kedua, long term control medicine, itu adalah yang bersifat maintenance. Ya, maintenance itu dalam arti pemeliharaan. Kadang untuk pasien asma biasanya setelah dia terdapat gejala, dia diberikan terapi untuk berapa lama. Itu untuk maintenance. Ya, biasanya juga untuk obat-obat asma ini dosisnya dia tapering dose. Jadi awalnya 5 mg misalkan. Nanti lama-lama bisa di tapering dose, diturunkan. Nah, karena dia alergi ya sebisa mungkin dihindari pencetus-pencetus dari alergen tersebut. Nanti ada, yuk next slide. Nah, faktor-faktor asma itu apa saja? Kecenderungan untuk mengembangkan alergi. Jadi yang punya riwayat alergi ya. Kemudian orang tua yang memiliki asma. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. ISPA itu dia punya saluran pernafasan atas, itu bisa menjadi faktor pencetus asma. Kemudian bisa jadi kontak dengan alergen di udara. Walaupun asma itu tidak menular ya, karena asma itu kan tidak disebabkan oleh virus, tidak, karena dia adalah inflamasi, peradangan, jadi tidak ditularkan, itu tidak. Berbeda dengan batuk ya, yang dia disebabkan oleh virus, nah itu bisa menular. Tapi kalau untuk asma ini, karena dia tidak disebabkan oleh virus, ya dia tidak menular, tapi bisa diturunkan dari orang tua ke anaknya, gitu ya. Kemudian gejala-gejala asma, bisa batuk dahak, sesak nafas, nafas berbunyi atau mengi, ada punya riwayat alergi ataupun riwayat keluarga yang diturunkan.
Kemudian faktor-faktor pencetus asma apa saja? Ada bulu binatang. Jadi hati-hati, apalagi yang teman-teman itu sudah punya riwayat ya, ada riwayat alergi, khususnya pada bulu-bulu binatang kayak gitu, agak di minimalisir kontak dengan binatang yang berbulu ya, kayak kucing. Kalau anjing kan memang kita nggak boleh ya. Kemudian asap rokok dan debu, ini terutama untuk laki-laki perokok aktif ya, walaupun tidak perokok aktif itu semua dapat asma itu enggak, kena asma itu enggak juga, tetapi ini bisa menjadi pencetus asma. Pun juga perokok pasif ya, untuk teman-teman yang lingkungannya ada perokok aktifnya, tapi lebih hati-hati. Kemudian bau yang menusuk, perubahan cuaca, apalagi kalau di Wonosobo khususnya ya, sering hujan, dingin, kelembapannya tinggi, itu bisa menjadi pencetus asma. Makanan atau minuman. Next. Nah, contoh kasusnya di sini kita lihat ada dua R ya, 2 R. Yang R pertama itu adalah racikan. Ada kodein, CPM, bromheksin, OBH, dan loperamid. Dan yang kedua itu adalah inhaler. Yang R pertama itu dia untuk batuknya ya, untuk batuk, tetapi untuk yang loperamid ini sebenarnya mungkin beda R ya, karena loperamid ini kan untuk diare. Nggak mungkin kalau dia dibikin kapsul dengan terapi batuknya, itu mungkin kurang R ya, kurang R di loperamidnya atau gimana, saya kurang ngeh dengan resep ini, karena loperamid itu kan untuk diarenya ya, ini kok dicampur dengan obat-obat batuknya. Itu kan kodein, CTM, bromheksin, OBH itu kan obat batuk ya. Kemudian OBH itu maksudnya juga biasanya OBH itu sirup, tapi kok di situ 10 lah, saya kurang tahu OBH di sini tuh sediaannya apa. Itu makanya masuk ke screening farmasetik ya, tentang sediaan obat. Di situ tidak ada tabletnya kah, bentuk sediaan ya, tidak ada tablet kah, sirup kah ya, yang kecuali di Ventolin itu ada, tetapi di Ventolin pun tidak ada jumlahnya ya. Memang untuk screening awal, yaitu screening administratif, tidak perlu dibahas ya, karena kalau administratif itu pasti sudah tahu. Tetapi untuk kodein di sini, nah kodein ini kan termasuk golongan narkotika. Golongan narkotika yang tidak, yang harusnya penulisannya ya ini ya lebih lengkap, lebih detail. Kalau narkotika itu masuknya 200 mg. Tetapi ini memang resepnya kurang ya. Itu dibuat kapsul kah atau dibuat kayaknya kapsul. Kalau ini karena bapak-bapak ya pasiennya ya. Itu dia asma, juga diare, kemudian tekanan darahnya juga di atas 140/90. Jadi sudah termasuk hipertensi. Nah, itu tapi untuk ini screening klinisnya masuk tuh. Dia ada indikasi tetapi tidak diterapi. Ya, dia memiliki tekanan darah yang tinggi tetapi tidak diberikan anti hipertensi di situ. Nah, itu masuk ke screening klinis sebenarnya. Ya, kalau yang tadi screening farmasetis tidak ada bentuk sediaan. Oke. Terus apalagi ya? Jumlah sediaan pada Ventolin itu yang diinginkan, jumlah yang dibutuhkan itu tidak diberikan ya. Jadi memang kalau yang klinisnya tadi ini terapi indikasi tanpa terapi. Jadi ada hipertensi tetapi tidak ada terapinya anti hipertensi. Ventolin itu pakainya inhaler. Coba kelompok ini tahu nggak cara penggunaan inhaler ataupun
eh, dari kelompok lain boleh yang tahu cara menggunakan inhaler. Ada yang pakai di sini inhaler? Nggak ada ya, insya Allah nggak ada untuk yang pakai inhaler. Inhaler itu, nah ini kalau nggak ada yang mau menjawab untuk PR aja. Minggu depan masih ya? Masih ya? Belum lebaran ya? Masih Bu. Oke, minggu depan akan saya urut ya, bisa sampling aja random penggunaan inhaler itu seperti apa, konseling berupa inhaler itu seperti apa. Ya. Nanti dipelajarin termasuk efek sampingnya kayak kemarin yang insulin. Jadi seakan-akan kalian adalah apoteker yang menerima resep dari dokter Jimin ini. Ya, jadi bagaimana pemberian pentolinnya itu gimana dari cara penggunaannya, kemudian efek sampingnya, penyimpanannya seperti apa, ya. Lanjut mungkin. Oh, udah ya kayaknya ya. Udah sih kayaknya untuk pembahasan yang kasus asma itu yang perlu teman-teman ngeh di sini ada salah ya. Untuk kodein CTM bromhexin OBH memang untuk terapi batuknya. Ya, biasanya kodein ini untuk batuk keringnya. Sebenarnya batuk itu tidak ada yang bukan batuk kering ya, saya koreksi. Batuk itu tuh pasti ada dahaknya. Cuman justru karena batuk itu karena untuk mengeluarkan dahak ya, tetapi kan yang terkenal gitu ada batuk kering, ada batuk berdahak, itu tidak betul sebenarnya. Hasilnya semua itu batuk itu berdahak karena ada dahak yang harus dikeluarkan, makanya ada spontan tuh, ada kayak semacam tubuh melindungi untuk mengeluarkan dahak itu ya, salah satu caranya dengan batuk itu ya, tidak ada batuk kering ataupun batuk berdahak. Bromhexin itu mukolytik, OBH juga sama. Oke. CTM tadi chlorpheniramine maleat itu biasanya untuk pengurang gatal ya. Kadang kalau misalkan kita radang ya, inflamasi itu kan tenggoroknya itu kan gatal. Nah, itu efek terbanyaknya adalah dia bisa menyebabkan ngantuk. Ya, untuk yang CTM. Kalau kodein kadang ada efek-efek halu, ya, jadi halu. Bukan halu ini ya, tapi memang halu. Jadi kadang kayak melihat sesuatu yang memang nggak real gitu, tapi dia merasa seakan-akan dia melihat. Nah, itu halu kayak gitu untuk efek-efek kodein. Namanya saja dia termasuk golongan narkotika ya. Kemudian CTM efeknya juga tadi mengantuk. Bromhexin, OBH itu tidak. Tadi kan sudah disampaikan juga efek-efek samping yang mungkin terjadi, tetapi belum tentu efek samping yang sudah dituliskan tadi itu akan terjadi. Itu ya, jadi PR-nya untuk minggu depan setiap orang menyiapkan konseling pemberian pentolin. Oke. Ya, lanjut mungkin untuk kasus yang gout atau asam urat. Sebentar Bu.